Ya pemirsa, masih bersama kami dalam program Talk Show, dan Anda juga bisa menyaksikan kami di channel YouTube live streaming ACTV. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan saja Anda berpartisipasi melalui live chat yang ada di channel YouTube. Nanti kami akan bacakan ya. Tadi sudah ada dua penanya, dan ini juga masih ada lagi. Kita coba sambung dulu ini Bu ya. Nah, ini katanya dari Ibu Hayatun, kenapa semakin digalakkan program pelindungan anak perempuan, tetapi kenapa angka KDRT makin tinggi ini? Ada apa ini Ibu ya? Apakah pengaruh usia pernikahan yang muda, ataupun apa programnya berhasil atau gagal nih katanya Ibu? Silakan Ibu. Baik, jadi senang sekali nih ya pertanyaan ini memang benar-benar perwakilan. Kami paling sering mendapatkan pertanyaan seperti itu, bahwa semakin digalakkan semakin kelihatan tingginya. Betul. Ya, satu yang pertama semakin digalakkan semakin tahu kemana mengadu. Yang pertama ya, kemudian semakin digalakkan semakin berani untuk speak up, untuk bicara. Ya, kemudian semakin digalakkan, semakin tahu haknya. Bahwa setiap anak punya hak, setiap perempuan punya hak. Jadi semakin tahu, semakin berarti saya harus mendapatkan hak saya. Jadi dengan semakin dikenalkan, maka semakin orang berani untuk berbicara. Betulnya ini yang kita harapkan, karena kembali lagi penyelesaiannya tidak melulu penyelesaian itu harus dilakukan dengan melalui jalur hukum, tidak. Justru nanti kita pendekatannya keluarga dulu. Ya, ada asesmen namanya keluarga. Jadi kita melakukan penyadaran baik kepada si pelakunya maupun kepada korbannya. Nah, nanti ketika sudah saling sadar dan mau memperbaiki, mereka akan bersatu kembali. Justru seperti itu. Tetapi ketika tidak ada titik temu, maka nanti jalur hukum merupakan pilihan terakhir. Itu adalah pilihan terakhir, bukan pilihan pertama. Jadi kenapa semakin tinggi semakin digalakkan? Orang semakin tahu bahwa ini bukan yang semestinya. Kalau dulu misalnya ya, memang menarik kalau saat ini kami dapatkan ya, ada anak yang melaporkan orang tua, kita dapat ya. Jadi bukan hanya cerita di luar sana, ya kita di TV juga. Ternyata bukan seperti sinetron, memangnya itu dunia seperti itu. Memang ada orang anak yang melaporkan orang tua melaporkan anak. Jadi di sini kan, waduh, ini betul-betul fungsi ketahanan keluarga itu dibutuhkan, karena apapun cerita ini adalah keluarga, ini adalah anaknya, ini adalah orang tuanya, sampai kapanpun itu tidak akan pernah terputus. Jadi penyadaran yang kita lakukan itu terhadap fungsinya, apa sih fungsi keluarga di sana, dan kita berikan, karena udah tak sadar ini adalah fungsinya, tidaklah kita harus sampai ke jalur hukum, tidak harus memidanakan orang tua, tidak harus memidanakan anak sendiri yang bagi orang tua. Tapi itu terjadi di kita, itu ada, hanya saja alhamdulillah tidak sampai ke jalur hukum. Bisa kita lakukan pendekatan melalui keluarga. Dan ini juga kembali lagi ke tingkat masyarakat. Di masyarakat terkadang begini, ketika ada perempuan mengadu bahwa suaminya melakukan kekerasan, atau sebaliknya istrinya melakukan kekerasan, jadi itu dianggap hal yang lumrah. Jadi dengan digalakkan oleh pemerintah, akhirnya laporan itu masuk ke UPTD PPA. Seharusnya kan memang mekanisme penyelesaiannya bisa dilakukan di tingkat gampung terlebih dahulu, dari dusun. Tapi terkadang ada yang itu dianggap itu adalah hal domestik, sehingga kami tidak perlu ikut campur. Nah, ketika itu dianggap hal domestik, akhirnya muncul ke permukaan yang diketahui oleh banyak orang. Jadi semakin seharusnya memang nanti semakin kita sadarkan, dan ini proses penyadaran hari ini kita sadarkan, bukan besok hasilnya. Jadi hari ini kita beritahukan hak, hari ini kita beritahukan kewajiban. Banyak yang mengetahui hak dan kewajiban, dan gitu dia menjadi berani, dia menjadi, berarti kalau begini saya tidak seharusnya diperlakukan. Sebenarnya dia udah ngerasa nggak nyaman dengan perlakuan seperti itu, cuman nggak tahu harus kemana gitu, tidak tahu harus bagaimana, dan ini merasa hal seperti ini ada yang menyepelekan. Jadi sebetulnya kita juga harus membantu banyak orang untuk berani berbicara. Dengan berani berbicara memang akan meningkat kasus, tapi kalau di kami meningkat kasus itu ada targetnya sampai tahun tertentu. Nanti di tahun tersebut akan terjadi
pengurangan. Jadi kalau kami membuat dengan ada sosialisasi, dengan ada kegiatan pencegahan, setidaknya 3 tahun pertama itu akan meningkat. 3 tahun pertama akan meningkat, untuk tahun selanjutnya kita harapkan akan terjadi penurunan. Yang kita harapkan adalah di masa yang akan datang. Jadi generasi selanjutnya yang kita siapkan ini adalah generasi yang berkualitas, keluarga yang berkualitas, itu yang nanti menciptakan zero kekerasan. Tidak ada lagi kekerasan yang terjadi di masa depan. Nah, itu harapan ke depannya. Ya. Jadi sebenarnya bukan dahulunya tidak ada, cuman ya tidak terpublikasi, tidak ada tempat melapor. Nah, sekarang kan sudah adanya UPTD ini sendiri, adanya tempat untuk menampung, ya, bagaimana menyelesaikannya. Tapi kembali lagi, penyelesaian adalah di tingkat keluarga terlebih dahulu. Kalau memang sudah penyelesaian hukum itu yang paling akhir ini, ya, pilihan yang paling akhir, ya. Nah, seperti itu ya jawabannya. Dan juga coba saya beralih sekali lagi kepada Ibu Intan. Ini Ibu Intan ya, tadi juga bagaimana kita bahas masalah KB, kemudian masalah stunting, satu lagi masalah dapur sehat. Nah, ini coba saya mengangkat dapur sehat ini ya. Oke. Nah, ini untuk dapur sehat sendiri, apa sih nih Bu sebenarnya dapur sehat ini? Apakah juga harus dimulai dari keluarga ini, Bu? Ya. Jadi program dari BKKBN melalui dinas kita UPDKB itu ada namanya dalam percepatan penurunan stunting DASAT, Dapur Sehat Atasi Stunting, ya. Jadi kegiatan ini merupakan pemberian edukasi, ya, edukasi kepada kader, ya, kepada aparatur di Gampung PKK, ya, kemudian kepada penyuluh KB kita, kemudian kepada ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang punya anak balita atau anak baduta, ya, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pola asuh dan pola makan yang benar, gitu ya. Jadi bagaimana dengan konsumsi pangan lokal tapi mampu memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi yang mereka butuhkan. Kalau misal untuk ibu hamil, untuk anak baduta atau balita, mereka perlu protein. Berapa sebenarnya nilai protein yang harus didapatkan per hari, dan dari sumbernya itu dari apa, gitu ya. Nah, kemudian dalam Dapur Sehat Atasi Stunting ini juga kami memanggil pemateri dari Persagi, Persatuan Ahli Gizi Banda Aceh. Dan Bu Nurmi juga sebenarnya dari Persagi juga beliau nih, ahli gizi juga, ya. Kebetulan menjadi kepala UPTD, gitu ya. Dan pada kegiatan dasar itu ini masih terbatas di 15 kampung keluarga berkualitas, ya. Makanya inilah pentingnya memperluas banyaknya gampung atau desa menjadi gampung KB supaya program-program BKKBN ini masuk, ya. Karena ini menggunakan dana DAK, dana dari pusat ini, ya. Nah, kemudian ada pemberian makanan untuk 30 orang. Di situ nanti ada ibu hamil, juga nanti ada anak baduta dan balita. Jadi di situ diberikan edukasi, ya, oleh Persagi, kemudian diberikan juga makan bersama, meramin, ya. Jadi jadi meramin ini sangat terasa manfaatnya, disampaikan oleh ibu-ibu yang membawa anaknya, karena tadinya anaknya susah makan. Jadi dengan adanya kegiatan dasar ini, mereka kalau dibilang ayo kita pergi ke ini, yuk kita makan, ya tajam meramin. Nah, jadi makan sama-sama dia dengan teman-temannya, rame-rame kan, sampai 30 orang gitu kan, 30 orang anak. Jadi semangat. Kemudian penyajiannya itu memang menarik, gitu ya. Bagaimana misalnya telur menjadi ingin sate, cara pengolahannya itu nanti tahu tempe diolah menjadi pergedel, gitu ya. Kemudian dibentuk dengan gambar-gambar boneka, ya, sehingga tampilannya itu langsung menarik buat anak-anak. Jadi ini adalah program dari BKKBN, dan tahun ini 10 kali. Jadi setiap bulannya kita lakukan di 15 kampung keluarga berkualitas. Jadi ayo Pak Geci, mari menjadi kampung keluarga berkualitas agar mendapatkan program dasar seperti ini dan program-program lainnya dari pemerintah melalui BKKBN. Ini juga kepala desa atau Pak Geci juga harus ikut peran aktif nih. Dan masyarakat juga sejahtera. Benar. Dan pemirsa, tanpa terasa waktu kita sebentar lagi akan berakhir, ya. Dan juga masih banyak sebenarnya yang ingin kita bincangkan, ya, untuk hari ini. Mungkin saya minta sedikit lagi statement closing ini, Bu, ya. Mungkin apa sih harapan ke depan ataupun saran dan juga pesan yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah. Silakan dari Ibu Nurmiati. Baik, kalau dari kami menyampaikan bahwa ayo kita jangan sampai menjadi pelaku kekerasan. Cegah diri sendiri untuk menjadi pelaku, maka
yang lainnya akan tercegah. Mulailah dari diri sendiri. Dan kemudian apabila melihat, mendengar, menyaksikan kejadian kekerasan, jangan ragu-ragu untuk melaporkan ke UPTD PPA pada hotline 0812 24 66 4416. Itu bisa WhatsApp kalau di jam kerja, kalau di luar itu hanya hotline untuk telepon. Atau kalau memang mau langsung ke pusat, pada Sahabat Perempuan dan Anak, SAPA 129. Cukup dengan 129, maka itu akan langsung terhubung ke Kementerian P3A, dan dari sana nanti tetap kalau wilayahnya Banda Aceh akan dikembalikan ke Banda Aceh. Baik ya. Dan dari Bu Intan, apa yang ingin Bu Intan sampaikan? Silakan Bu Intan. Permisa semuanya dan masyarakat yang ada yang menyaksikan TV ini, kami mengajak bahwa jika Bapak Ibu mendengar tentang BKKBN, jadi bukan asumsi saja 2 anak cukup, tetapi begitu banyak program keluarga berencana, berencana itu keren, ya. Jadi dengan slogan berencana itu keren, artinya kehidupan berkeluarga itu memang harus direncanakan benar-benar, ya. Dimulai dari anak remaja, calon pengantin, ibu hamil sampai pada lansia, ya, itu memang harus benar-benar direncanakan dan dipersiapkan supaya menghasilkan keluarga Indonesia, keluarga yang tangguh. Baik, terima kasih Bu Intan dan juga terima kasih Bu Nurmiati pada kesempatan hari ini. Dan pemirsa di rumah, tentu banyak sudah kita sampaikan, dan ini mudah-mudahan juga menjadi sesuatu yang baru juga dan ilmu, dan juga semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan hari ini. Mari sama-sama kita bentuk ketahanan keluarga untuk kehidupan kita yang lebih sejahtera, dan bagaimana kita bisa melindungi anak-anak kita dan juga diri kita dari dan juga mencegah stunting satu lagi ya, dari stunting ya, gizi yang sehat ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.